Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, pasca Ramadan kita Allah kumpulkan di ruangan ini dengan keyakinan kita, insyaallah juga Allah rahmati, Allah muliakan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah tak pilih kasih. Karena orang yang bermaksiat pun rezeki mereka Allah tetap kasih. Allah Maha Penyayang dan sebagian besar kasih sayang Allah khusus untuk hambanya yang beriman di akhirat nanti. Semoga kita Allah beri kasih dan sayangnya sekaligus, karena tidak setiap yang Allah kasihi Allah sayangi. Tetapi Allah kalau sudah sayang pasti Allah kasih. Dan kalau Allah tidak kasih, itu juga karena sayang. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari kalimat syukur, pujian, kita perbanyak salawat. Target kita adalah agar tumbuh cinta kita pada beliau, karena beliau sungguh sangat mencintai umatnya. Dan kalau cinta berbalas, insyaallah ini bisa menjadi modal untuk bersama. Karena beliau menjanjikan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama orang yang dicintainya. Ustaz Haji Arim Al-Ibrahimi LCMA, Ketua Yayasan Wakaf Arisalah, Ustaz Haji Doni Satria LCMA, Pimpinan Perguruan, Ustaz Heri Eko Jaya SPT ya, SS, pokoknya ada S nya ya, S dan MA, juga Ustaz Edi Kurniawan, segenap Ustaz Ustazah yang apakah ada di jajaran pimpinan, di perguruan, di sekolah, di yayasan, semua yang hadir di sini, Ustaz Ustazah karyawan, keluarga besar Yayasan Wakaf Arisalah, untuk semuanya semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sejenak sebelum kita dengarkan beberapa berita penting dari yayasan, juga mungkin dari perguruan, kita ulas sedikit tentang halal bihalal. Pertama, kita mungkin tidak akan terlalu banyak berdebat tentang hukumnya, karena bab fikih memang selalu ada khilafiyahnya. Apakah halal bihalal ini ada dalilnya? Tidak. Tidak ada ayat tentang halal bihalal, juga tidak ada hadis tentang halal bihalal. Memang halal bihalal ini khas Indonesia. Kreativitas katakanlah pendahulu kita di Indonesia. Tetapi apakah kalau itu adalah kreativitas khas atau budaya Indonesia, itu berarti haram? Tunggu dulu. Karena para ulama fikih dan usul fikih juga menyatakan adat bisa jadi landasan hukum. Al-adah muhakkamah. Selama adat dan tradisi yang khas itu tidak bertentangan. Nah, sekarang kita lihat adakah bertentangan. Mari kita bedah. Halal bihalal ini, kalau yang kita maksudkan dengan halal bihalal adalah kita sebagai manusia punya kesadaran adalah makhluk yang bersalah. Itu pertama, bahwa kita makhluk tempatnya kesalahan. Berarti tidak ada yang tidak berdosa. Kalau ada yang merasa tidak berdosa, itulah dosanya. Apa dosanya? Merasa tak berdosa. Karena ini bagian dari ujub, merasa bersih, merasa lebih. Dan ini kalau tidak kita segera hentikan bisa membuat kita kemudian menjadi di atas ujub, namanya sombong. Maka bangun budaya kita tempatnya salah, kita makhluk yang berdosa. Karena itu perbanyaklah doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak salah, kami banyak dosa, kami zalim, kami khilaf. Kalau engkau enggak sayang kami, engkau enggak ampuni kami, kami celaka, kami binasa. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah setiap hari. Sehingga ketika kesadaran bahwa kita punya salah itu ada dorongan
untuk memperbaikinya, untuk menghapusnya. Kesalahan itu setidaknya ada dua. Pertama, ada kesalahan pada Allah. Dan Allah alhamdulillah punya sifat Ghafur. Ghafur itu apa? Maha pengampun, maha penerima taubat, tawab, afuun, maha pemaaf. Apa makna kalimat maha? Benar-benar Allah tu hobinya mengampuni. Dikit-dikit Allah ampuni. Kalau kita manusia mungkin sudah bertekad, kalau gini kesalahannya nggak layak dapat ampunan. Tapi bagi Allah tidak. Jangankan membunuh satu orang, Allah bahkan ampuni orang yang membunuh 100 orang. Jadi dosa sebanyak apapun, jangankan sebanyak Agor, sepenuh bumi dan langit, kalau minta ampun, Allah ampuni. Itu namanya Allah Ghafur, maha pengampun. Allah benar-benar hobi mengampuni. Tinggal di kita aja lagi. Berdosa siang, Allah tunggu sore untuk menerima taubat hambanya yang berdosa di siang hari. Berdosa malam, Allah buka kesempatan taubat di pagi hari. Apa-apa ujungnya ampunan. Salat ampunan. Jadi salah satu yang memotivasi kita untuk sering salat adalah insya Allah salat ini sudah bisa menghapus kesalahan kita secara signifikan. Kenapa tidak? Begitu kita berdiri ketika salat, Allah taruh dosa di kepala kita. Kita ruku, gugur dosa tadi. Ketika kita ruku, Allah taruh lagi kesalahan di punggung kita. Kita i'tidal, jatuh lagi. Begitu kita i'tidal, Allah taruh dosa. Begitu kita sujud, jatuh lagi. Jadi gerakan sujud, gerakan ruku, gerakan i'tidal itu tuh menghapus dosa-dosa. Bayangkan 5 kali sehari kita lakukan itu. Rasulullah mengatakan seperti kita mandi 5 kali sehari. Masihkah ada kotoran? Harusnya tidak. 5 kali sehari. Kita aja kadang-kadang mandi, bukan kita, ada yang mandinya 1 kali sehari, bersih juga. Tapi ini 5 kali. Itu sholat. Belum lagi sholat sunatnya. Puasa. Puasa itu benar-benar hadisnya sahih Bukhari Muslim. Siapa yang berpuasa, benar niatnya, benar caranya, hapus dosa-dosa yang dulu-dulu. Itu panjang tuh dulu-dulu, sejak kita balik. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan, benar niatnya, benar caranya, hapus dosa-dosa yang lama. Masih ada yang tersisa, datang tarawih. Sahih Bukhari Muslim. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam, tarawih dan witir, benar niatnya, benar caranya, hapus dosa-dosa yang dulu-dulu. Masih ada, datang Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, benar niatnya, benar caranya, hapus dosa yang dulu-dulu. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masih ada, datang doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka sifat maaf, maafkan kami. Jadi kita berharap Ramadan kemarin dosa-dosa kita sudah hapus secara signifikan. Yang rajin ke masjid, 1 langkah ke masjid, hapus 1 dosa. Berapa langkah ke masjid? Berapa langkah pulang ke masjid? Sekian dosa dihapus. Duduk di masjid, hapus lagi dosa-dosa. Apa ada kegiatan ujung-ujungnya hapus dosa? Allah benar-benar hobi memaafkan, hobi mengampuni. Jadi kita bahkan sebenarnya dosa itu tak layak diampuni, tapi bagi Allah layak aja Allah ampuni. Dosa pada Allah mudah, teknis untuk membersihkannya. Rutinkan saja istighfar, rajin saja bertaubat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, bahkan memenuhi langit dan bumi, Allah janjikan ampunan. Itu dosa pertama, dosa pada Allah. Kita berharap semoga Allah sudah ampuni secara signifikan Ramadan kemarin. Dosa kedua, dosa pada sesama. Ini yang berat, ini yang rumit, ini yang mengerikan. Dosa pada sesama itu bisa jadi begini, kita yang berdosa atau mereka yang berdosa sama kita. Kalau kita yang berdosa, pilihannya 2. Selesaikan hari ini. Kalau tidak, selesaikan nanti. Maka pilihlah opsi yang pertama.
Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi." Siapa saja di antara kalian merasa punya salah pada saudaranya, pada temannya, pada keluarganya, pada tetangganya, pokoknya ada merasa salah, ada kezaliman, ada kekhilafan, ada dosa. Kalau ada, bentuknya terserah, min irdihi. Apakah kesalahan itu berupa caci maki, kita percarutkan dia, kita hina dia, kita rusak kehormatannya, kita fitnah dan macam-macam lah, itu ird namanya. Atau min syai'in. Syai'in itu sesuatu bersifat materi, uangnya enggak kita bayar, haknya enggak kita berikan, atau miliknya yang kita rampas. Kalau ada itu, dan pasti ada, apa kata Rasulullah? Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, fal yatahallalhu. Kan minta maaf, minta direlakan, atau bayar ganti rugi atau apalah gitu namanya, segera hari ini. Kenapa? Kalau di dunia biasanya masih banyak toleransi. Maaf ya, saya dulu pernah hutang 10.000, belum sempat bayar. Itu macam diingat-ingat 10.000 damai. Dulu saya ambil bakwan 3, bayar cuma 2, 1 belum bayar. Itu masa dibayar di damai. Pendek kata, kalau di dunia gampang maafannya. Dulu saya pernah menyakiti, aduh gampang. Pokoknya kalau di dunia mudah aja. Kalau tidak di dunia, opsi kedua di akhirat. Cuma di akhirat masalahnya tidak ada lagi alat untuk membayar kompensasi. Min qabli alla yakuna dinarun wala dirhamun. Kalau di akhirat enggak ada lagi uang, enggak ada lagi perak, enggak ada lagi emas, enggak ada lagi harta. Terus apa? Hutang wajib dibayar, kesalahan mesti ada kompensasinya. Maka satu-satunya alat tukar kompensasi adalah in kana lahu amalun salih. Kalau dia punya amal soleh, alhamdulillah, dia rajin baca Quran, khatam berkali-kali, dia rajin sedekah, dia rajin puasa, dia rajin solat. Pendek kata, secara individu kita angkat topi. Luar biasa solat malamnya, sedekahnya, pakaiannya betul-betul nyunnah. Tapi secara sosial dia bermasalah. Apa akibatnya? Pahala yang segerobak yang dia bawa ke akhirat itu, in kana lahu amalun salih ukhiza minhu, diambil pahalanya itu biqadri mazlamatihi, sesuai dengan kadar hutangnya, kadar kesalahannya, kadar kezalimannya. Allah punya ukuran itu. Diambil, hutang enggak bayar, nih ambil pahala solatnya. Dulu yang disakiti ambil, pokoknya dibayar semuanya, mesti dibayar. Illam yakun lahu hasanah, kalau sudah habis pahalanya, enggak ada lagi amalnya. Ukhiza min sayyiati sahibihi, diambil dosa orang yang dizalimi, fahummila alaihi, ditimpakan, dipikulkan padanya. Rawahu Al-Bukhari. Jadi kalau kita clearkan di dunia, mudah-mudahan selesai dengan mudah. Tapi kalau di akhirat saya minta maaf gimana Ustaz? Oh, enggak bisa. Jangan berharap minta maaf di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat itu orang betul-betul berpikir nafsi-nafsi, melihat neraka, dahsyatnya akhirat. Orang ketika itu ingin selamat sendiri, tidak ingat anak istri, tidak ingat keluarga. Para ulama mengatakan kapan dia baru ingat anak istrinya? Kalau sudah melewati as-sirat. Kalau sudah lewat siratal mustaqim, di bawahnya neraka, selamat, berarti masuk surga. Ketika itu dia baru ingat anak istrinya, baru ingat keluarganya. Tapi kalau di akhirat enggak ada. Sebelum menyeberang di padang mahsyar, apa yang ada? Yang adalah setiap orang ingin selamat dari neraka apapun harganya. Yawaddul mujrimu lau yaftadi min azabi yaumi izin bibani. Orang yang berdosa sangat berharap kalau bisa selamat dari neraka. Bibanihi, anak-anak tersayang jadi tumbalnya. Ini anakku ya Allah. Semuanya dikorbankan. Cinta mati sama anak di dunia, tapi melihat neraka hilang cinta, berganti tega. Asal dia selamat dari neraka, anaknya dikorbankan. Wasahibati, masih kurang, korbankan istrinya. Kurang
kurang lagi, korbankan istri kedua kalau punya dua. Masih kurang, pokoknya kalau kurang korbankan. Masih kurang ya Allah, wa akhihi, saudaranya, saudara kandung. Masih kurang, wa fasilatihi allati, rekan kerjanya. Jadi Ustaz Arim nanti di akhir akan tega, ya Allah kalau asal saya bisa selamat, nih Ustaz Kam gantinya. Begitu. Benar. Ustaz Doli apa lagi? Ustaz Kam. Semuanya Ustaz Kam. Tega kali. Tapi begitulah orang memang tega di akhirat. Masih kurang, wa man fil ardi jami'an summa yunji. Kalau perlu ya Allah, semua yang ada di bumi manusia yang jumlahnya triliunan, masukkan ke dalam neraka semuanya, summa yunji, agar saya bisa selamat. Begitu orang tega. Jadi jangan berharap kita nggak selesai di dunia, nanti minta maaf di akhirat. Nggak bisa. Kalau mau minta maaf, kalau mau berkerelaan di dunia, kalau di akhirat nggak ada cerita, sedikit saja peluang orang akan ambil. Maka jangan biasakan membawa masalah akhirat, masalah dunia ke akhirat. Dikit-dikit akhirat. Saya nggak rela Ustaz, saya tuntut di akhirat. Cilik-cilik buruknya kau Ustaz, tuntut di akhirat. Terinjak kaki saya Ustaz, tuntut di akhirat. Semuanya mau dibawa ke akhirat. Persoalan remeh bisa selesaikan di dunia, ngapain bawa ke akhirat? Saya nggak rela akhirat. Tuntut, perkarakan. Itu hak kita. Kalau kita tuntut di akhirat, kalau kita dizalimi, itu hak kita dan itu opsi pertama. Namanya menuntut keadilan. Hutang 1 bayar 1. Hutang 1000 bayar 1000. Itu opsi pertama. Kita punya hak insya Allah. Kalau kita merasa hak-hak kita nggak kita terima hari ini, tenang, ada pengadilan akhirat untuk kita menuntutnya. Insya Allah kita akan terima hak kita, tidak akan berkurang sedikit pun. Itu opsi pertama, bukan opsi utama. Opsi utama adalah maafkan. Enak di dia dong Ustaz. Bukan enak di dia, enak di kita. Kenapa? Kalau orang hutang 10.000 tidak dibayarnya, kita tuntut di akhirat. Maka kalau di akhirat kita tuntut, bayarnya 10.000 juga. Itu namanya adil. Hutang 10.000, bayar 10.000. Cuma konversi kepada amal. Berapalah amal 10.000? Tapi kalau kita maafkan di dunia, hutang 10.000 menjadi sedekah 10.000. Maka kompensasinya bukan 10.000, bisa 100.000 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Maka kalau kita maafkan, kompensasi yang kita terima jauh lebih besar. Itu pilihan kedua. Enggak Ustaz, pokoknya saya enggak terima, saya enggak rela, saya akan tuntut di akhirat. Itu hak kita. Nah, kalau kita menghalalkan kemudian dihalalkan, itulah makna halal bihalal. Saya halalkan kesalahanmu, tolong halalkan kesalahan saya. Saya relakan hutangmu, tolong relakan hutangku. Tapi seimbang. Hutang kita 10.000, hutang kita ke dia 1 juta, hutang dia ke kita 10.000. Tolong saling menghalalkan. Oh, nggak bisa. Harus seimbang, apple to apple. Nah, terus bagaimana Ustaz? Ya begitu. Kalau persoalan terberat lagi lah, kalau seandainya orang yang kita zalimi sudah tiada, ini memang berat. Belum sempat minta maaf dia sudah meninggal, ini memang bahaya. Lalu apa solusinya? Solusinya hanya satu. Karena kita yakin kita bersalah padanya, lalu dia akan memperkarakan kita di akhirat, ada kompensasinya. Maka siapkanlah hari ini cadangan untuk membayar kompensasi. Pasti sudah terteka kemana ujungnya. Tahu ujungnya? Rutinlah sedekah. Benar. Karena memang sedekah itu ketika kita sedekah di dunia, lalu balasannya 7 kali lipat, itu
kita akan nikmati. Tapi tunggu dulu, kita hanya akan nikmati setelah bayar kompensasi. Maka opsi pertama, kita minta dihalalkan kalau masih hidup. Kalau hutang piutang bisa bayar sama ahli waris. Yang berat itu adalah hutang kata-kata, hutang fitnah. Itu nggak bisa sama ahli waris. Saya dulu pernah memfitnah ibumu, tolong maafkan. Oh, nggak bisa, karena kesalahan itu tidak menjadi kesalahan warisan. Tapi kalau harta bisa. Kalau kita berhutang sama dia, dia meninggal, bayar sama anaknya. Tapi kalau kata-kata, kalau kesalahan, hati yang tersakiti, nggak bisa. Maka kalau ini banyak, berarti siap-siap di akhirat kita akan dihujah. Karena kita paham akan dihujah, siap-siap bayar kompensasi. Dan kompensasi itu adalah amal soleh. Maka di antara ciri-ciri orang yang insaf dan bertaubat adalah selain dia mengerjakan amal-amal standar, dia kerjakan amal-amal istimewa. Karena dia tahu sebahagiannya mungkin untuk membayar kompensasi nanti di akhirat. Kalau kita yang menzalimi, kalau kita yang dizalimi, sarannya adalah boleh saja kita menuntut keadilan, tapi yang paling utama maafkan. Ada sebuah hadis, ini penutup. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tabrani. Pertama, siapa yang memaafkan padahal ia mampu membalas, InsyaAllah Ustaz, kalau kelahi kuatlah, otot samalah, dia mampu membalas tapi tidak dibalas, maka Allah akan menyelamatkan dia dari hukuman di saat Allah mampu menghukum. Maksudnya apa? Orang yang banyak memaafkan padahal ia mampu membalas, nanti di akhir Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Engkau dulu sudah memaafkan hamba-hambaku padahal engkau mampu membalas, maka hari ini aku maafkan kesalahanmu padahal aku berhak menghukummu. Hadis riwayat Imam Tabrani. Itu jadi kalau seandainya kita maafkan boleh. Kalau seandainya kita mampu membalas, bagaimana kalau kita nggak mampu membalas? Jadi kita tidak mampu membalas, lalu kita maafkan karena memang kita secara level jauh. Memang kita mau membalas tapi dia lebih berani, lebih bagak, pakai pistol, sungutnya lebih tebal, badannya lebih ini. Gimana mau membalas? Tuntut di akhirat. Tapi maafkan lebih baik. Seorang sahabat pernah, jadi ketika Rasulullah sedang duduk-duduk masjid, apa kata beliau? Wahai sahabat-sahabatku, nanti akan masuk ke masjid ini seorang penghuni syurga. Perkiraan sahabat kan bertanya-tanya, siapa kira-kira ya? Dugaan mereka enggak jauh-jauh, kalau enggak Abu Bakar ya Umar, kalau enggak Umar ya Utsman, kalau enggak Utsman ya Ali, atau Ali Utsman gitulah. Pasti gitu, dugaannya begitu. Tapi apa? Bukan Ali Utsman. Walaupun kita berdoa Ali Utsman insyaallah dapat. Masuk seseorang, jenggotnya masih basah dan bawa sendal ke masjid. Kalau Ustaz Ali kan nggak bawa sendal ke masjid. Kaget. Siapa dia? Orang nggak kenal. Bahkan dalam hadis namanya nggak disebut. Siapa orang ini? Nggak ada istimewanya, nggak ada apa-apanya. Pelajaran kita para ustaz-ustazah, ada orang yang kita anggap biasa-biasa saja. Pekerjaannya mungkin kita anggap remeh, pendidikannya mungkin kita anggap remeh. Dalam status sosial kekayaan dia juga bukan siapa-siapa. Kalau baralek dia nggak dapat undangan. Kalau rapat dia tidak akan diikutkan. Kenapa dia dianggap bukan siapa-siapa? Datang nggak ngaruh, pergi nggak ngaruh. Tapi ada orang-orang seperti itu, sebenarnya dia penghuni syurga. Kalau berdoa, langit berguncang. Hati-hati, jangan pernah menganggap remeh orang. Mungkin saja doanya makbul. Terus siapa orang ini? Penasaran. Besok kata Rasulullah akan masuk ke dalam masjid ini seorang penghuni syurga. Nunggu lagi, kayaknya ini orang lain. Ternyata dia lagi, lu lagi. Hari ketiga, lu lagi, dia lagi. Padahal dia bukan siapa-siapa. Akhirnya penasaranlah sahabat. Yang paling penasaran Abdullah bin Amr bin Aus. Mohon maaf sudah jam. Setengah jam bisa. Sedikit.
Abdullah bin Amr bin As. Apa sih amal istimewa orang ini? Lalu diikuti ke rumah, enggak kelihatan. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi tamu 3 hari. Kalau tamu 3 hari, punya hak makan dan minum. Jadi kalau kita jadi tamu di rumah orang, 3 hari 3 malam boleh makan dan minum santai, karena kita ada hak. Tapi hari keempat ikut cuci piring. Kita bukan tamu lagi. Ikut ke dapur, karena kita bukan tamu lagi. Bawa cangkul kalau tuan rumah petani. Sampai hari ketiga enggak ada istimewa, datanglah Abdullah bin Amr bin As. Wahai saudaraku, saya mau pamit, sudah 3 hari saya jadi tamu. Sebenarnya tujuan saya menjadi tamu ingin melihat apa amal istimewamu. Karena kata Rasulullah, engkau penghuni syurga. Enggak saya lihat. Malam hari enggak juga ada tahajud, enggak istimewa juga tahajudnya. Tidur juga berkaruh. Siang hari enggak juga istimewa salat duhanya. Apa sih amal istimewa? Baca Quran juga biasa-biasa saja, enggak juga banyak, enggak juga khatam. Apa sih amal istimewamu? Ya itu yang kau lihat siang malam, itulah amal istimewa saya, enggak ada yang lain. Ada kali sembunyi rahasia? Enggak ada. Ada kali? Enggak ada. Ya udah, kalau enggak ada saya pulang. Tunggu sebelum engkau pulang. Cuma saya, ini catat nih bos, catat nih. Cuma saya. Pertama, ini dia, saya bacakanlah hadisnya ya. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala hasada ala khairin atahu Allahu iya. Cuma saya insyaallah termasuk orang yang no problem. Allah mau ngasih apa sama orang lain. Oh dia mau beli mobil, enggak masalah, itu rezeki dia. Oh gajinya naik, itu rezeki dia. Tukinnya itu rezeki dia. Remunerasinya itu rezeki dia. Istrinya nambah, itu rezeki dia. Enggak ada sedikit pun saya merasa, pasti ada apa-apanya nih. Ini karena dia dekat dengan ketua yayasan ini. Pasti dia kena dekat dengan Ustaz Donis nih. Enggak ada. Bagi saya enggak ada, no problem. Rezeki masing-masing, rezeki saya tidak akan bisa diambilnya, rezeki dia juga enggak bisa saya ambil. Bagi saya enggak ada masalah orang mau dapat apa, orang mau jadi apa, orang mau menerima apa, no problem. Itu satu. Yang kedua, setiap malam saya berdoa, ya Allah malam ini sebelum tidur, ya Allah malam ini saya maafkan semua orang yang menzalimi saya. Setiap malam doakan Ustaz Kam, doakan semuanya. Begitu tiap malam, sehingga saya berharap clear kezaliman orang sama saya clearkan, saya maafkan. Apa kata Abdullah bin Amr bin As, ini dia amal istimewamu yang kami enggak sanggup. Jadi amal mungkin enggak banyak-banyak amat, karena amat juga amalnya enggak banyak. Tapi kita relakan kesalahan orang, kita maafkan dan kita doakan, itu ternyata amal istimewa yang membuat dia dijamin masuk surga. Persoalan berat kita barangkali kalau masih hidup ya cicil lah ya. Apalagi kalau orangnya enggak jauh-jauh, salah sama suami, salah sama istri. Walaupun dia orang yang paling dekat dengan kita secara emosional. Tapi kan kesalahan kalau semakin dekat secara emosional, kesalahan tingkatnya juga besar. Makanya salah pada tetangga besar dosanya ketimbang salah pada orang lain. Salah pada keluarga besar dosanya pada orang lain. Apalagi pada orang tua. Kalau ada orang tua kita masih hidup, segera clearkan. Pasangan segera sampaikan, tetangga segera. Karena itu besar. Semakin dekat secara emosional, maka semakin besar kadarnya. Saya sama Sarim ini secara emosional sangat dekat. Secara emosional. Makanya Sarim kalau lihat saya tuh sering emosi dia. Maka mudah-mudahan Sarim sudah memaafkan. Karena beliau juga sudah saya maafkan. Bagaimana kalau sudah meninggal, ini memang berat. Saya juga menyadari ada orang-orang yang sudah tidak di sini, mungkin sudah tidak diasrah lagi, atau sudah meninggal seterusnya. Mungkin kita punya kesalahan-kesalahan. Dan ini kita sadari, dia tidak hilang. Dalam ingatan kita bisa hilang, tapi dalam catatan malaikat tidak akan hilang. Maka kesadaran inilah yang membuat saya bertekad. Mudah-mudahan kita semua juga sepakat. Ketika ada peluang untuk mengerjakan amal soleh, kerjakanlah. Apalagi yang rutin. InsyaAllah saya benar-benar dari hati yang paling dalam mengajak semuanya secara rutin bersedekah, menjadi anggota sedekah community. Bukan karena saya sebagai direktur las, tidak.
Saya, istri, mertua, anak sampai yang kecil saya daftarkan. Kenapa? Karena benar-benar kita butuh. Dan pengalaman dulu sebelum kita sedekah secara rutin, rezeki kita habis juga. Setelah kita rutin sedekah, cukup juga, bahkan berlimpah. Dan saya ketemu orang-orang yang sedekahnya nggak mikir-mikir, jejak kebaikannya di mana-mana, rezekinya makin mengoncor. Ada orang ditahan, Allah tahan juga rezekinya. Jadi bukan, saya tidak punya tendensi ini karena Ustaz Direktur Lelas, tidak. Ini benar-benar saya sampaikan, terserah, yang penting intinya rutinlah bersedekah, rutinlah berzikir, rutinlah baca Quran. Kenapa? Karena benar-benar kita butuh amal yang banyak, sebagiannya mungkin untuk membayar kompensasi. Kalau teknis, itu satu bisa diatur lah. Ustaz, saya ingin bersedekah, cuma nggak sempat ngantar ke kantor, jemput. Ustaz, saya ingin sedekah, cuma gimana caranya, saya sibuk, titip, transfer. Itu teknis tuh, gampang tuh, bisa bicarakan itu. Bisa dititip, bisa diantar, bisa sampai, atau bisa di scan barcode-nya. Tapi yang ingin kita sampaikanlah, kebaikan kita harus lanjut, harus banyak, harus maksimal, karena sebagiannya mungkin kita gunakan untuk membayar kompensasi. Hari ini saya sampaikan, semua ustadz-ustadzah yang bersalah sama saya sudah saya maafkan. Kalau ketemu perkataan kita jangan maafkan, jangan begitu. Sudah saya maafkan. Sama. Sudah saya maafkan. Kalau kita sudah punya prinsip sudah saya maafkan, nggak perlu lagi minta maaf. Karena minta maaf itu berat, bro, berat. Minta maaf itu berat. Tapi kalau semua kita punya budaya memaafkan, mudah. Maka proklamirkanlah dalam hati kita, boleh langsung atau tidak. Ketika kita tidur, orang nggak tahu, sebelum tidur, ya Allah, saya maafkan semua yang menzalimi saya, kecuali yang punya hutang di atas 5 juta, boleh aja kita kecualikan. Tapi intinya maafkan, maafkan, maafkan. Itu inti dari halal bihalal, memaafkan dan dimaafkan. Dan kalau ini intinya, insya Allah halal bihalal sesuai sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.